Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update pastinya mengenai keadaan market kripto saat ini gitu ya teman-teman. Karena kita sudah lihat mungkin pada shock juga, ini salah satu hari yang sebenarnya cukup berat gitu ya. Ini secara drawdown pun cukup signifikan sekali. Saat ini Bitcoin di area 54.000 teman-teman. Dan percaya nggak percaya 54.000 ini sebenarnya bukan bottomnya gitu ya. Sempat udah di bawah 50.000, 49.000 kalau tidak salah. Jadi pastinya di video kali ini kita bahas alasan utamanya apa sih gitu ya. Kenapa market bisa mengalami penurunan cukup drastis juga gitu. Apa yang terjadi selama di weekend ini gitu ya. Karena terakhir kita bikin video, market sepertinya belum mengalami penurunan signifikan gitu. Nah, apa alasan utamanya? Kita coba bahas di video ini ya. Jadi kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke, mungkin kita lihat dulu keadaan market saat ini ya. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak pembahasan. Oh, ini Base sama TIA mengalami kenaikan signifikan ya. Ondo juga, ini udah reboundnya cukup cepat. Namun kalau kita dalam 24 jam terakhir, wow ya, ini penurunan belasan persen gitu ya. Walaupun ini sebenarnya mereka udah mungkin naik sekitar 5%, 4-5%an teman-teman dari bottom. Karena penurunan cukup signifikan tadi ya. Oke, jadi rata-rata memang merah. Kita akan lihat secara Fear and Greed Index pun saat ini di area fear teman-teman. Tapi saya memprediksi sebenarnya ya, ini karena akan update 6 jam lagi gitu ya, 6 jam 40 menit lagi. Kemungkinan besar akan di bawah lagi nih teman-teman. Jadi ya kembali lagi, kita tahu bahwa sebenarnya the best time to buy itu pada saat fear gitu. Walaupun kita nggak tahu apakah bottom atau apakah udah bottom atau belum gitu ya. Tapi biasanya buy on fear itu tidak pernah salah. Oke. Nah, kita masuk aja ke dalam reason kenapa market bisa mengalami penurunan dalam. Ini dari Max Ducher ya, dibilang reason why crypto is crashing. Kenapa market crypto mengalami penurunan? Sebenarnya banyak banget alasan yang terjadi gitu kalau kita ngomongin dunia ini gitu ya. Bahkan kemarin kita sempat bahas mengenai makro ya di sini. Dimana unemployment rate yang di atas ya lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasinya teman-teman. Bahkan over the weekend saya juga sempat share notes bahwa ketakutan akan resesi di Amerika itu menjadi salah satu faktor juga kenapa mungkin orang-orang mulai was-was terhadap financial market gitu. Nah, ini kita lihat ada Trump presidency odds decreasing, dan memang kalau kita lihat secara Donald Trump ya, karena Joe Biden itu digantikan Kamala Harris kemungkinan besar, itu oddsnya saat ini nggak terlalu bullish di Trump juga. Maksudnya belum tentu Trump menang, karena ini masih 50-50. Ini 55 sama 48 teman-teman. Jadi secara pemilu US sendiri masih cukup belum tentu Trump menang gitu. Jadi masih anybody game lah kalau menurut saya gitu ya. Lalu ada stock market correction, yes, karena stock market itu berdampak. Bahkan kalau kita dari sini, ini pada saat market buka ya, pada saat udah turun over 1.9 triliun, 1,9 triliun dolar wipe out ya, turun semua. Gile, ini bahkan tech stocks juga mengalami penurunan signifikan. Jadi bukan cuma kripto, banyak indeks. Bahkan teman-teman kalau lihat indeks saham negara manapun rata-rata merah gitu ya. Ini salah satu penurunan yang besar juga gitu. Ada geopolitical tension dan lain-lain lah, teman-teman bisa lihat dari sini gitu ya. Tapi kita akan review beberapa ya, tadi saya sudah mention beberapa. Saya juga sebenarnya baru post reels juga teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kalian belum nonton bisa cek aja, ada di IG teman-teman, Michael Wyan sama aja username-nya. Ini mengenai Warren Buffett ya, yang dimana dia juga udah jual beberapa posisi sahamnya dia gitu. Kenapa? Itu cukup menarik gitu ya. Nanti teman-teman nonton aja, langsung cek, dan sekali lagi bisa leave a follow juga atau likes juga gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini VIX atau ini volatility index ya, is the highest it's been. Jadi bisa dikatakan ini udah lumayan tinggi lagi nih. Jadi kalau kita lihat di VIX sendiri ada mungkin kita bahas dulu mengenai VIX itu apa. VIX ini adalah volatility index. Jadi dia mengukur volatilitas di dalam financial market. Jadi bukan crypto tapi financial market. Rata-rata pada saat indeks ini tinggi gitu ya, atau ya indeksnya tinggi, volatility indeksnya tinggi, artinya apa? Artinya gejolak di dalam market itu cukup besar, cukup tinggi gitu. Contohnya 2008 financial crisis yang ini, yang warna merah. Lalu 2020 pandemic
Lalu sekarang nih, apakah crash yang quote on quote gitu ya, tanda kutip besar itu akan terjadi? Itu menjadi pertanyaan mungkin dalam beberapa bulan ke depan gitu. Tapi saya rasa sih sebenarnya enggak, tapi ya kita tetap harus berhati-hati sih dengan momen-momen seperti ini. Intinya ini udah kembali tinggi lagi ya. Next. Nah, ini kita lihat juga mengenai makro, teman-teman. Kemungkinan besar The Fed itu akan memotong suku bunga cukup drastis ya. The next FOMC meeting itu tanggal 18 September gitu ya. Kalau teman-teman nonton beberapa video saya yang sebelumnya gitu ya, ini udah ada terjadi perubahan besar di mana current targetnya dulu itu paling besar di 500 sampai 525 gitu. Ini mungkin sekitar 70%, 80%. Yang ini sedikit. Namun sekarang udah kebalikannya. 83% melihat bahwa The Fed itu akan cut rate cukup agresif, sekitar 0,5. Sebenarnya kalau menurut saya 0,5 ini masih nggak apa-apa gitu ya. Justru mungkin akan sedikit berdampak positif terhadap kripto gitu ya seharusnya. Tapi nggak bagus kalau misalnya The Fed itu akan kata secara agresif sekali gitu. Karena beberapa analis, bahkan kalau teman-teman dari sini, Wharton Professor, salah satu universitas terkenal di Amerika gitu ya, dia bilang The Fed itu akan cut sekitar 1,5%. Ya 1,5% mungkin di tahun ini. 0,75 lalu 0,75 lagi di September. Saat ini sih sebenarnya masih di 0,5. Ya ini teman-teman lihat dari 525 ke 475 itu kan 50 BPS atau 0,5% gitu. Jadi harus hati-hati nih. Karena sesuatu yang penurunan kalau tajam terlalu cepat juga cutnya itu berdampak ya yang nggak bagus juga. Jadinya negatif teman-teman untuk secara makro. Next, nah ini juga masih menjadi pertanyaan, yaitu adalah jump trading, di mana jump trading adalah salah satu bisa dibilang perusahaan di kripto gitu ya, yang memang cukup fokus di trading teman-teman. Bahkan juga ada fundnya mereka, invest di beberapa project juga, dan mereka ini menjual beberapa posisinya mereka gitu. Dan ini mereka menjual di low liquidity Sunday, hari Minggu. Jadi kalau teman-teman tanya hari Minggu kenapa market turun, itu karena jump trading menjual posisinya mereka gitu. Dan mayoritas posisi mereka sebenarnya adalah Ethereum. Makanya Ethereum itu juga mengalami penurunan cukup signifikan gitu. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa yang terjadi? Ya itu masih menjadi the biggest question gitu ya. Apakah mereka facing a liquidation? Ya, atau likuidasi. Nah, ini nanti saya akan share beberapa thoughts gitu ya, beberapa pemikiran saya juga. Nah, ini saya ada cek beberapa portfolio jump trading, teman-teman. Dia salah satu sebenarnya holder Solana gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Solana, Lido gitu ya, lalu ada Pit Network, ini jump trading cukup hold banyak lah istilahnya. Jadi ya hati-hati gitu ya. Tapi mungkin kalau menurut saya ada potensi sebenarnya sell off-nya udah sedikit menurun lah seharusnya gitu ya. Nah, next up pastinya ada geopolitik teman-teman, karena secara politik itu geopolitik ya, war, perang dan lain-lain itu masih cukup strong juga gitu. Ada Middle East dan Israel juga, jadi harus hati-hati. Banyak FAT juga, walaupun ini belum terjadi gitu, tapi udah ada berita-berita lah. Nah, tapi menurut saya menjadi yang utama juga itu adalah dari BOJ atau Bank of Japan teman-teman. Nah, ini yang nanti jadi lebih make sense juga kalau teman-teman lihat kenapa sebenarnya dampaknya itu cukup besar ke financial market. Jadi kalau kita lihat, kita flashback dalam 5 hari terakhir gitu ya, maksudnya 5 hari terakhir itu BOJ atau Bank of Japan itu mereka menaikkan suku bunga dari 0 sampai 0,1% dinaikkan jadi ke 0,25%. Gitu. Jadi di Jepang itu kan kita tahu yen kan mengalami penurunan terus ya. Jadi dengan cara untuk memprotek masyarakatnya juga, inflasinya juga, mereka harus menaikkan suku bunga gitu. Nah, jadi dia naikin ke 0,25%. Nah, dampaknya apa? Nah, ini sedikit whiteboard explainer lah istilahnya ya, walaupun gambar saya nggak gitu bagus ya, tapi semoga teman-teman ngerti ya. Jadi istilahnya ini ada trader dan ada bank ya, bayangkan ini. Jadi yang terjadi adalah kalau kita seorang trader teman-teman ya, trader yang handal gitu, trader yang memang udah berexperience, bahkan mungkin trading firm gitu ya, dengan Bank of Japan yang memprovide suku bunganya mereka itu di 0 sampai 0,1%, artinya apa? Artinya mereka memberikan pinjaman yang sebenarnya interest rate-nya atau suku bunganya itu sangat-sangat kecil. Jadi bisa dibilang cost of borrowing-nya itu sangat kecil. Makanya trader itu paling suka, wah kalau kayak gini bisa pinjam duit dong. Nah, jadi yang mereka lakukan apa? Mereka akan pinjam Japanese yen.
Kenapa? Low interest rate, suku bunganya murah, cost of borrowingnya murah. Nah, karena mereka trader, yang mereka lakukan apa? Nggak mungkin mereka ada Japanese yen terus masukin lagi ke saham, let's say di Japanese security gitu. Biasanya mereka akan masukkan ke US stock gitu ya, let's say. Jadi mereka convert Japanese yen-nya atau pinjamannya ke USD, lalu USD-nya dibeliin saham US. Simpelnya ini. All good, semua berjalan dengan mulus gitu ya. Namun, ini unexpected adalah BOJ menaikkan suku bunga. Dengan Bank of Japan menaikkan suku bunga, walaupun naik cuma 0,25% doang teman-teman, naik 0,25%, tapi ini dampaknya cukup besar. Karena dampaknya ini membuat Japanese yen menguat. Ya, kalau teman-teman lihat chart Japanese yen dengan USD, Japanese yen menguat. Dan interest rate-nya yang tadinya mungkin 0,0 sampai 0,1%, ini juga bertambah. Interest rate-nya tambah tinggi. Sehingga kalau kita lagi di posisi trader yang ini mengalami kerugian yang cukup besar. Karena bukan hanya pertama dari forex-nya gitu ya, kalau kita lihat dari Japanese yen ke USD, tapi juga dari pinjaman mereka, cost of borrowing-nya gitu. Jadi double impact lah istilahnya. Hasil apa? Dengan seperti itu, kalau teman-teman lihat Japanese yen sama USD itu kan menguat sekali gitu ya. Mau nggak mau mereka harus menjual posisi mereka dengan kerugian. Technically ini bisa dibilang ya udahlah, selamatin aja posisinya biar bisa bayar balik ke bank. Istilahnya kayak gitu. Convert USD-nya dari saham ke USD balikin ke Japanese yen dengan kerugian. Makanya kalau kita lihat market saham juga mengalami penurunan yang cukup drastis gitu untuk balik utangnya. Jadi intinya apa? Selling pressure. Ya, tekanan penjualan gitu ya. Jadi ini menurut saya ini yang mungkin cukup make sense kenapa market itu mengalami penurunan drastis sekali gitu. Bahkan belum buka market open aja di US gitu ya, tapi udah mengalami penurunan cukup signifikan gitu. Biasanya ini kan mau nggak mau mereka harus jual gitu. Dan mungkin ini yang terjadi di jam trading. Tapi kembali lagi, ini hanya asumsi. Saya nggak bilang bahwa mereka melakukan hal ini juga gitu. Karena kalau kita bayangkan trader ini adalah hedge fund, trading fund gitu ya, itu akan cukup besar sekali karena mereka yang menggerakkan market kan. Ya, anyways, karena market juga lagi turun sebenarnya teman-teman. Ini saya juga udah mulai beli sih beberapa. Kalau teman-teman lihat di community, saya juga udah sempat beli juga teman-teman. Tapi saya mau share juga nih teman-teman. Ini salah satu exchange lokal, yaitu adalah Reku teman-teman. Investasi di Reku. I think this is quite good karena saya juga pakai Reku dan biasanya untuk off ramp and on ramp untuk pindahin ke network dan lain-lain, dan bahkan untuk trading juga kalau misalnya mau base-nya IDR itu Reku juga cukup oke lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa share aja, bisa download Reku teman-teman, dan kalau misalnya download mau menggunakan referral code saya feel free gitu ya. Nanti saya taruh kodenya itu YN teman-teman, jadi tinggal WYNN, tinggal klik aja. Biaya Reku itu ya, yang menariknya adalah dia bilang terendah, transaksi terendah gitu ya. Transaksi terendah hanya 0,1% untuk jual dan beli. Customer supportnya 24/7, yes, mau withdraw kapan aja sebenarnya dia juga bisa. Aman dan terjamin, aman. Jadi kalau teman-teman takut dengan mungkin apakah exchange ini bisa balikin uangnya atau uangnya ada, nah Reku ini aman gitu ya, diawasi Bapepti dan penarikannya juga gratis. So this is Reku teman-teman ya. Dan fiturnya dia ada dan banyak, lumayan beberapa fitur dan pilihan koinnya juga cukup banyak sih gitu ya dengan IDR. Kenapa saya pilih Reku? Karena salah satunya sebenarnya ini sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, pada saat mereka turun tadi, let's say di sini Bitcoin nih. Ya ini kalau kita lihat ke time frame 1 jam. Ini kan Bitcoin mengalami penurunan kan. Di area berapa persen nih? Nih jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi turunan dari sini. Yang kita lihat kalau kita lihat buka chart USDT ya, USDT IDR mau di mana di exchange lokal manapun gitu. Kalau kita mau convert. Ya ini coba saya refresh. Nah, ini kelihatan nih. Sorry, ini refresh. Nah, yang terjadi itu sebenarnya adalah USD IDR-nya jadi tinggi banget, jadi mengalami kenaikan. Ini kenapa? Karena orang-orang pada mau buy the dip nih. Makanya kita lihat dia dari 16.300 naik sampai 16.800 gitu. Nah, kita kan kalau misalnya kita mau buy the dip juga agak udah rugi kurs duluan kan. Misalnya istilahnya dari 16.300 ke 16.800. Makanya ini salah satu opsi sebenarnya kenapa bisa trading di exchange lokal juga, karena ini gitu. Jadi at least kalau kita turun ya kita nggak rugi kurs duluan nih pada saat kita convert ke USDT
gitu. Jadi ini salah satu alasan lah untuk menggunakan Reku, teman-teman. Anyway, kita coba bahas secara analisa teknikal ya. Let's go. Ya, kalau kita lihat sebenarnya di time frame 12 jam dulu ya, kita coba review. Ini saya sudah clear beberapa chart gitu ya, karena memang market mengalami penurunan cukup drastis. Tapi intinya sebenarnya mungkin ini kita kurang satu, yaitu adalah key level kita, area 60.000. Ini kita ganti warna ke kuning biar berbeda, karena ini sebenarnya ini yang strong, teman-teman, yang kuat. Tapi kita lihat Bitcoin tuh mengalami penurunan. Di sini di area kisaran 52.000 sebenarnya menemukan support gitu. Dan kalau kita lihat memang Bitcoin itu sempat nyentuh 49 ya, 49, jadi cukup dalam sekali gitu. Lalu bounce back dan saat ini udah naik 10%. Jadi ya kenaikannya yang tadi saya bilang di awal video itu udah cukup signifikan gitu ya, bounce back 10%. Lalu nextnya bagaimana? Pertanyaan mungkin ini, apakah ini bottom atau enggak gitu. Tapi kalau saya judge based on reaction, dan saya kita lihat time frame 4 jam gitu ya, sebenarnya reaksi ini cukup positif kalau menurut saya gitu ya, karena ini artinya demand masih kuat ya, walaupun market turun di sini gitu ya, tapi ini di soak ya, ada orang yang belilah gitu. Dan kalau kita lihat memang di liquidation heat map juga ini untuk mensupport kita punya analisa ya, teman-teman ya, karena ini kita lihat nih market mengalami penurunan kan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, next liquidation-nya itu di area kisaran 67.000 gitu, di atas. Bukan artinya Bitcoin akan ke 67, tapi kalau kita di bawah ini lebih clean, udah bersih lah gitu. Kemungkinan sih kalau menurut saya kita lebih ke arah sideways ya. Potensi untuk buy masih ada gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi udah mulai starting to buy the dip juga sih, tapi lebih ke arah di big caps dulu ya, teman-teman. Jadi jangan lihat di altcoin kecil ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research gitu. Karena saya percaya kalau untuk investasi di Bitcoin ataupun di Ethereum atau bahkan Solana juga masih cukup menarik gitu ya. Jadi di sini ya, karena ini terdiskon lah istilahnya, walaupun sekarang diskonnya 9%, 10%, walaupun tadi sempat hampir 20% gitu ya. Nah, short term resistance sebenarnya di area ini kisaran area 57-an ya, 56.000, 57.000. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin mengalami kenaikan, kemungkinan akan terbentur di area kisaran 56.700-an gitu. Baru ada sedikit koreksi, dan kalau misalnya ternyata turun, kalau teman-teman buy the dip, feel free gitu ya. Tapi saya sukanya sebenarnya lihatnya Ethereum gitu. Kenapa? Karena Ethereum sepertinya underperform, tapi demand-nya juga cukup kuat gitu. Dan teman-teman tahu lah kalau pakai Ethereum kan utility-nya banyak ya, bahkan mau farming airdrop dan lain-lain itu bisa menggunakan Ethereum. Lalu kalau kita lihat ini penurunannya itu cukup dahsyat, sekitar 26% gitu. Bahkan ini sempat saya trigger ini juga support yang kuat gitu di kisaran 2200-an, 2100 gitu. Makanya ini cukup menarik sih untuk Ethereum, let's say di buy zone ini. Jadi kalau saya sih sebenarnya untuk saat di sini masih wait and see, tapi kalau misalnya udah mau mulai buy the dip, feel free juga gitu. Atau mungkin kita bisa sekalian praktek aja gitu ya, teman-teman. Ini kalau misalnya kita lihat Ethereum, let's say di time frame 30 menit gitu ya. Ini mungkin kita bisa beli di kisaran area 2300-an nih. Jadi mungkin saya praktek di Reku sekalian, let's say Ethereum gitu ya. Ini enak juga sih, bisa beli di web gitu ya. Nah, ini kita lihat ya di area kisaran 38 juta, berarti 38 juta. Ini ada order booknya juga, teman-teman. 38 juta, beli aja 38 juta. Tadi berapa? 38.800 lah gitu ya. Ya, jadi sebenarnya cukup mudah sih gitu ya. Dan beli semuanya aja, langsung beli Ethereum. Ya, ini kita masih set limit sih sebenarnya. Ini saya set order doang untuk buy Ethereum di area 38.800. Tapi ya kira-kira inilah. Jadi kalau 38 juta kisaran area ini. Kembali lagi ini bukan ajakan membeli, saya lebih ke arah not timing the market. Kita perform based on system, bukan emotions gitu ya. Tapi ya tetap segala keputusan di tangan teman-teman gitu ya, karena ini sifatnya edukasi dan juga entertainment. Tapi mungkin ini dulu aja gitu ya untuk update market crypto hari ini. Semoga teman-teman suka videonya juga. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.